Bank Sentral China kembali melakukan pembelian besar-besaran terhadap aset safe haven. Yang terbaru, Bank Sentral China atau PBOC kembali menambah cadangan emas nasional pada Januari dan memperpanjang tren pembelian emasnya yang menjadi ke-15. Data PBOC yang dirilis pada Sabtu 7 Februari lalu, kepemilikan emas China tercatat mencapai 74,19 juta troy ounce, naik tipis dari 74,15 juta troy ounce pada Desember 2025. Seiring lonjakan harga emas dunia, nilai cadangan emas China melonjak signifikan menjadi 369,58 miliar dibandingkan 319,45 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan sebelumnya. PBOC sendiri sempat menghentikan tren pembelian emas selama 18 bulan pada Mei 2024. Namun Bank Sentral kembali melanjutkan akumulasi cadangan emas 6 bulan kemudian. Ini menegaskan di mana peran emas sebagai bagian penting dari strategi diversifikasi cadangan devisa dari China. Adapun emas yang selama ini dipandang sebagai aset lindung nilai terhadap risiko politik dan ekonomi sempat mengalami lonjakan spekulatif pada Januari. Harga emas global bahkan memecahkan rekor 5.500 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Pemirsa, kita mulai dari data terbaru yang keluar pada awal 2026. Cadangan devisa China kembali naik dan menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Kenaikannya terjadi ketika ekonomi global masih bergerak dalam ketidakpastian dari arah suku bunga global, tensi geopolitik sampai fluktuasi dolar AS. Di saat yang sama, komponen emas dalam cadangan mereka melonjak cukup tajam. Jadi memang bukan hanya totalnya yang naik, tetapi juga komposisinya berubah. Selengkapnya kita akan bedah dalam Cadef China naik ke 3,4 triliun USD, emas kian dominan. Sekarang kita akan melihat angkanya dulu terlebih dahulu ya. Ya, kita akan dari slide yang pertama. Per Januari 2026 berdasarkan Real Estate Administration of Foreign Exchange atau SAFE. Cadangan devisa China tercatat sekitar 3,399 triliun USD. Atau kita bulatkan sekitar 3,4 USD triliun. Ya, dibandingkan dengan Desember 2025, ini posisinya memang hanya berada di kisaran 3,358. Lebih kecil di Desember. Yang artinya memang ada kenaikan sekitar 41,2 miliar USD dalam satu waktu atau 1 bulan ini. Nah, memang kalau dikonversi dengan asumsi kurs 16.795 per dolar Amerika Serikat, ini nilainya memang setara kurang lebih dari 57.103 triliun rupiah. Nah, ini menjadi kenaikan selama 7 bulan berturut-turut dan level ini adalah yang tertinggi sejak November 2015 dan pada pertengahan 2015 memang China pernah berada di atas 3,6 triliun USD sebelum akhirnya mengalami penurunan cukup dalam akibat tekanan nilai tukar dan arus modal keluar. Setelah bertahun-tahun konsolidasi, kini posisinya kembali mendekati kisaran tersebut dan kenaikan terbaru ini juga dipengaruhi oleh faktor valuasi. Ketika dolar AS melemah terhadap yuan, aset non-dolar dalam portofolio mereka akan terlihat meningkat nilainya dan juga jika dihitung kembali dalam dolar seperti itu. Nah, sekarang dari total cadangan yang naik ini kita juga akan bergeser ke komponennya. Memang karena pergerakan paling besar justru ada di emas. Per Januari 2026, nilai emas dalam cadangan China tercatat sekitar 369,58 miliar US dollar. Sebagai pembanding kita lihat pada Desember 2025 ini nilainya hanya 319,45 miliar USD. Artinya dalam 1 bulan saja ini ada kenaikan ya sekitar 50 miliar USD. Dan kita kalau tarik lagi ya, seperti itu dari awal Januari 2025. Nilainya juga masih sekitar hanya 206,53 miliar USD. Jadi memang sepanjang tahun 2025, kenaikannya ini sudah lebih dari 100 miliar USD. Sebelum akhirnya bertambah lagi di Januari 2026 menjadi posisi ini, 369,58 miliar USD. Selain itu kita juga akan lihat dari sisi volume ya. Cadangan emas China pada 2025 mencapai 2.306,3 ton. Di baratnya tahun 2000 ini jumlahnya hanya sekitar kurang lebih 395 ton. Nah, dalam waktu 25 tahun kenaikannya terjadi sekitar 1.911 ton atau melonjak sekitar
484% sejak tahun 2000. Bank Sentral China juga tercatat melakukan pembelian emas selama 15 bulan berturut-turut ya. Jadi ini adalah akumulasi yang memang konsisten. Kenaikan nilai emas tersebut juga berasal dari dua sisi yang pertama. Pertama adalah tambahan pembelian fisik dan kenaikan harga emas global sepanjang tahun 2025. Selain itu kita juga akan melihat ya, apakah hanya emas yang bergerak atau memang ada komponen lain yang ikut menguat juga. Selain emas, komponen lain dalam cadangan juga menunjukkan bahwa kenaikan special drawing rights atau SDR naik dari 52,71 pada Januari 2025 lalu menjadi 56,23 pada Januari 2026. Berarti ada kenaikan dalam setahun tersebut. Di mana posisi cadangan di IMF juga meningkat ya dari 10,05 miliar USD ini menjadi sekitar 11,19 miliar USD dalam periode yang sama atau dalam rentang setahun tersebut. Memang kenaikannya tidak sebesar emas ya, tetapi memang arahnya konsisten sepanjang tahun. Dan kalau kita melihat struktur keseluruhan, cadangan China terdiri dari aset valuta asing utama yakni emas, SDR, dan posisi di IMF. Komposisi ini memang memberikan kombinasi antara likuiditas tinggi dan aset lindung nilai seperti itu. Lantas dari adanya kenaikan ini, pertanyaannya apakah arti dari penguatan cadangan ini mungkin dalam konteks global? Seperti itu kita akan lihat bersama-sama. Ya, kalau kita bisa lihat sebentar seperti itu ya memang cadangan devisa sebesar 3,4 triliun USD ini dapat memberikan ruang yang luas bagi otoritas moneter China untuk menjaga stabilitas yuan jika terjadi tekanan. Dengan cadangan sebesar ini, intervensi pasar valuta asing bisa dilakukan jika diperlukan untuk meredam volatilitas. Di sisi lain, pembelian emas dalam skala besar juga turut mempengaruhi dinamika pasar emas global. Permintaan dari bank sentral menjadi salah satu faktor yang menopang harga emas dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks geopolitik dan fragmentasi sistem keuangan global, diversifikasi cadangan menjadi faktor penting ya bagi banyak negara. China juga termasuk yang paling aktif nih dalam memperbesar untuk porsi emasnya seperti itu. Kekuatan cadangan eksternal juga seringkali menjadi salah satu indikator ketahanan sebuah negara dalam menghadapi gejolak global, baik itu dari nilai tukar, arus modal keluar maupun perlambatan ekonomi dunia. Per Januari 2026 cadangan devisa China berada di level tertinggi ya sejak tahun 2015. Nilai emas dalam portofolio mereka meningkat tajam dengan tren pembelian yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Komponen lain seperti SDR dan juga posisi di IMF juga bergerak naik. Secara keseluruhan struktur cadangan mereka terlihat semakin besar dan semakin beragam di tengah dinamika global yang masih bergerak cepat. Posisi eksternal ini atau seperti ini memang menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.